Udah belum tugasnya? Udah. Udah. Nyantai dong. Kan itu kan. Tugas ntar dimarahin sama guru ya apa ini kena buku. Terus ntar dimarahin sama ibu ya apa ini ntar dimarahin sama ibu kalau nggak ngumpulin tugas. Halo, adik kok sendirian istirahat? Kenapa? Iya bu, saya males ya mau ke kantin. Loh kok gak beli-beli jajan apa? Kan sekarang waktunya istirahat. Ya, saya kepikiran sama tugas saya bu. Kenapa tugasnya kok dipikir gak dikerjain ta? Udah saya kerjain bu. Nah terus kenapa? Coba cerita. Tadi itu tugas saya kan diambil sama teman-teman bu. Sama teman-teman diambil. Terus gara-gara nyontek ta adiknya ini? Enggak, aku itu di rumah itu bu ya sudah ngerjain. Tapi pas waktu di kelas itu teman-teman sama-sama itu bu ngambil tugas saya gitu bu. Padahal kan kata bu gurunya itu nggak boleh sama tugasnya itu. Berapa orang tadi yang ngambil tugasnya? 3. 3 orang. Iya bu. Siapa namanya anaknya tadi? Itu Zahro, Iza, sama Nadia. Oh, apa dah? Anak sekelas berarti ya. Iya bu. Sering terjadi kayak gini, sering diambil-ambil itu tugasnya. Iya bu, sering. Terus tadi waktu saya pergi ke kelas itu dicegal bu. Dicegal. Iya, digangguin sampai tugasku itu diatasin bukan. Iya, emang saya pendek ya bu ya. Iya, terus habis itu dikembalikan, gak dikembalikan? Enggak, dirobek. Oh, dirobek. Udah bilang ke ibu yang ngajar. Kalau sudah kalau sudah ngerjain tugasnya ternyata sudah dirobek, Bu. Gimana pas gitu? Minta solusinya sama ibunya. Apa hukuman yang sudah siswa yang sudah ngambil hasil PR orang lain itu nanti kan pastinya dihukum. Nggak berani bu. Kenapa aku nggak berani? Takut ntar dibully lagi. Ya Ini nanti kan bilang. jajanku juga tadi diambil. Oh, jajannya diambil juga. Ya biar nanti ibu bantu bilang ke Bu Erma ya yang ngajar katanya. Tapi nanti dimarahin ya apa bu? Enggak, nanti kan ibu yang ngomong kalau adik ini sudah ngerjakan, nah, ternyata di kelas itu diambil dan dirobek tugasnya. Jadi kan nanti ada sanksi tersendiri temennya itu yang ambil. Iya bu, nggak apa-apa kan. Ya udah usah dipikirin dulu ya. Assalamualaikum. Salam, silakan duduk. Gimana kabarnya ibu bapak? Alhamdulillah baik. Nah ini benar dari orang tua Manzilatul ya? Iya. Benar sekali Bu. Ya. Nah di sini saya ingin memberitahukan bahwa anak tersebut ini Zila banyak perubahan di sekolah yang biasanya itu aktif di kelas, sekarang itu sering dia merenung di pojokan. Nah itu mungkin ada masalah keluarga atau gimana ya Bu ya?
Kalau masalah keluarga nggak ada sih ya Bu ya, kita ya baik-baik aja di keluarga gitu. Tapi mungkin Ibu tahu kalau seandainya dia ada masalah di sekolah gitu, karena di keluarga nggak ada apa-apa. Oh iya, pas waktu itu saya itu kan kelihatan dia duduk sendirian. Lah, kenapa anak ini kok biasanya istirahat, jajan gitu sama teman-temannya ya? Sama saya tak samperin. Nah, kenapa dek? Nah, ternyata ditanya dia sering dibully sama temennya. Dia ngerjakan tugas, ternyata diambil, di situ disobek. Nah, seringlah terjadi seperti itu, cuma 1 kali 2 kali. Mungkin ibu sama bapak ini bisa ngebantu gimana caranya nyemangati Zila lagi gitu ya. Kan nggak cuma pihak sekolah yang bisa memberikan motivasi, dari pihak keluarga kan juga bisa Bu, bapak gitu. Ya nanti kita usahain untuk memberi motivasi lagi. Tapi mungkin ada saran nggak sih untuk gimana sih biar Zila itu semangat lagi gitu, biar nggak terpuruk dalam ketika dia udah dibully gitu. Kami juga jujur kami nggak tahu kalau seandainya Zila itu dibully karena dia nggak cerita sama kita gitu. Iya, karena Zila dan yang saya lihat itu orangnya sekarang jadi pendiam. Nah, dengan banyaknya murid yang di sini kan nggak bisa terhandle satu persatu ya Bu, dan di sini terbatas dalam pengawasan seperti hal itu. Masalah ini gimana kalau kita itu serahkan kepada konselor. Jadi tidak cuma saya yang bisa menyelesaikan, dengan bantuan konselor kita bisa memberikan motivasi apa ya dapat menuntaskan permasalahan yang Zila alami. Berarti kita ini sebagai orang tua juga ikut ya Bu? Iya, nanti ibu dan bapak ini ikut saya ke konselor untuk menangani permasalahan anak ibu dan bapak ini. Dalam permasalahan ini, dalam penyelesaian masalah ini bagaimana gitu. Soalnya kan pihak sekolah ini gak bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan anak satu-satunya gitulah. Jadi kita serahkan kepada konselor gimana menuntaskan permasalahan ini. Ya kalau emang itu yang terbaik ya Bu untuk menyelesaikan apa yang dialami oleh anak kita, ya gak apa-apa Bu, monggo gitu. Ya kan, ya setuju kan? Iya. Nah, nanti untuk waktunya itu bisa nanti saya kabari ke ibu dan bapak. Gitu. Ya. Silakan duduk ya Mbak. Kemana? Kenapa? Lainnya? Oh, yang lainnya masih ini di perjalanan menuju. Ya, barusan sudah saya kabari. Oh ya, Menyusul. Waalaikumsalam, tunggu sebentar. Oh ya, silakan masuk. Iya Bu ya. Silakan duduk. Baik, sesuai dengan nama yang tertera di depan, nama saya Ibu Sulaiman, bisa dipanggil Iza ya. Sebelumnya mau bingung dulu ini Ibu, pastinya kan tadi capek ya. Dari data yang saya sudah dapatkan dari Ibu Sebelum, ini juga dengan Ibu Nadia, dengan adik Rozila, sama Bapak Taufik. Ini asalnya dari Jember semua. Ini sini dulu. Gimana tadi perjalanan mau ke sini? Alhamdulillah lancar sih Bu, tapi ya agak macet sih. Tapi tadi kan sempat telat sedikit gitu. Jadi macet. Di daerah mana? Itu di depan Dipo. Di Dipo itu kan biasanya kan kalau misalnya siang ini kan banyak kendaraan gitu, jadinya ramai gitu. Tapi semua sehat semua. Sehat alhamdulillah. Pak, terus kemana? Baik, di sini Bapak dan Ibu, saya jelaskan tugas saya di sini. Saya di sini sebagai membantu masalah yang sedang dihadapi keluarga Bapak dan Ibu. Untuk semua keputusan berada di tangan Bapak sama
dia. Kemudian ketika kalian bercerita ataupun mengungkap semua masalah itu tenang saja karena semua ada proses kerahasiaan. Jadi semua dijamin aman. Berarti itu. Nah, kamu jangan kerja mas. Bapak sama ibu santai aja di sini, kita sambil menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Kita jadi nggak boleh kerja aja, santai ya. Relax, silakan minum dulu. Gimana Ibu Zara? Nah ini kan sudah saya jelaskan di minggu lalu bahwa adik ini atas nama Manzila mengalami masalah bullying Bu terhadap teman sebayanya itu. Ya. Nah, Gimana Ibu Zara? nah, yang saya tangkap dari adik Manzila ini sedang mengalami masalah bullying dengan teman sebayanya gitu. Kalau boleh tahu beliau seperti apa? Nah, di mana ini kan awalnya kan anak Manzila ini ceria orangnya, tiba-tiba kenapa kok jadi pendiam, sekarang itu merenung sendirian gitu. Nah, ternyata saya tanyakan dia terkena bullying bersama teman sebayanya. Seperti halnya dia mengerjakan tugas. Nah, bu gurunya itu kan menjelaskan bahwa jawaban tidak boleh sama dengan teman-teman yang lain. Nah, ternyata teman sebayanya itu belum mengerjakan. Dia langsung ditanya sama teman tersebut yang si pelaku ini, "Sin, kamu sudah atau belum?" Ternyata sudah. Langsung diambil tugasnya, lalu dirobek dan dibeli semacam begitu Ibu. Nah, sedangkan pihak sekolah itu keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Saya meminta bantuan kepada Ibu untuk menuntaskan permasalahan yang dialami oleh adik Manzila. Benar ya, adik mengalami bullying. Iya Bu, Sama teman-temannya di apa aja di sini? kemarin itu tugas saya diambil, terus disandung itu Bu, dijegal sama teman saya. Terus saya sempat didorong, dijambak juga Bu. Jadi pakai kekerasan fisik loh. Iya. Itu pihak sekolah kan belum tahu itu, tapi sudah lapor. Belum. Cuma sempat ditanyain sama ibu itu, Bisa loh. dia jorok, terus saya cerita. Ini jadi masalahnya ibu sama bapak sudah tahu dari pihak sekolah ya. Iya, dari besar itu. Kami tidak mengetahui pertama kita nggak tahu kalau bahwa juga tuh anak kami tuh dibully gitu Bu. Terus tiba-tiba kami dapat panggilan dari Ibu Retno, jadi kami ketemu Retno, terus begitu baru dikasih tahu bahwa anak kami mengalami pembulian. Nah, terus ya itu juga dari kelalaian kita sebagai orang tua. Saya bekerja juga sebagai ibu yang bekerja dan suami saya juga bekerja, jadi kurang quality time waktu. Jadi saya nggak sempat tahu tentang masalah anak saya gitu. Jadi saya tahu dari sekolah. Sebelumnya adik pernah punya masalah sama pelaku. Enggak ada masalah sama sekali. Jadi tidak pernah ada masalah apapun. Enggak, cuma ya emang teman saya kayaknya jeli ya sama saya, ya mungkin itu. Teman-teman yang lain juga dijahili sama saudara. Iya Bu. Kalau boleh tahu pelakunya ini juga orang ini ada di mana sekarang? Udah pernah dikumpulkan belum? Sudah beberapa kali mereka itu membuat permasalahan yang permasalahannya sama, tetapi mereka itu belum kapok. Sudah dipanggil orang tuanya, sudah Bu, sampai saya itu bingung dalam meneruskan permasalahan ini, makanya saya serahkan kepada Ibu. Baik. Saya bisa menangkap dari permasalahan yang ada sekarang alami saat ini. Gimana perasaan dia kita dilakukan pembulian seperti itu sama teman-teman? Ya sebenarnya saya bingung Bu. Soalnya saya tuh pengen bilang ke orang tua, tapi saya takut gitu. Takut dimarahin juga. Sebenarnya pengen juga ngelawan teman-teman gitu Bu. Tapi ya gimana, saya
gak bisa ngungkapin perasaan saya itu waktu dibully. Emang pembuliannya mulai kapan? Sejak kapan? Sejak kelas 10 semester 2. Berarti sudah lama Zila dilakukan pembulian itu sama teman-teman. Ya lumayan Bu. Itu yang ngebully 3 orang itu apa beda-beda mesti? Mesti orang itu. Memang dari kelas 10 sudah jahil sama Zila. Iya Bu, jahil terus sama saya. Gak tahu kenapa ya. Jadi bapak ibu tadi kan dengar anaknya ketika dibully mereka takut untuk bilang kepada bapak sama ibu karena takut dimarahin. Nah sekarang ibu ada anaknya, apakah ketika anak bilang ke ibu sama bapak, apakah kalian akan memarahinya? Tidak, Bu. Tuh dengar dek, katanya ayah tidak. Jadi Zila nggak boleh takut ya. Iya Bu. Nah, sekarang bapak sama ibu gimana perasaannya ketika anak sudah tahu seperti ini? Ya kalau sebagai orang tua, mana Bu ada orang tua yang mau menerima anaknya dibully? Ibu, Ya sebelum itu juga nggak terima kan ya, punya saya sebagai, apalagi saya seorang ibu gitu, nggak terima anak saya dibully gitu, dan juga itu dari kelelahan kami juga kurang berinteraksi dengan anak kami gitu. Terus juga kita ya sedih gitu Bu, kalau ternyata udah dari lama ya kita dibully gitu Bu. Zila, kesian sama ibu, sedih kalau Zila nggak berani. Jadi habis ini kalau Zila dilakuin seperti itu, Zila harus berani ya, bilang sama ayah, sama ibu dan ibu guru di sekolah. Iya Bu. Saya mau tanya untuk bapak sama ibu, perilaku Zila selama di rumah ini gimana ini Pak? Kalau saya ya kalau boleh jujur itu ya Bu, saya itu sering keluar kota, jadinya itu apa ya? Kalau waktu buat anak ini kurang gitu Bu, palingnya seminggu sekali gitu baru ada waktu itu pun sedikit, habis itu saya keluar kota lagi gitu Bu. Nah yang tahu lebih banyaknya itu sebenarnya ibunya Bu gitu. Nah, gimana ibu kalau Zila ini perilakunya di rumah? Ya, saya dengan tadi yang Bapak bilang ya juga sering keluar kota, dan juga saya sebagai ibu yang bekerja, sebagai tadi yang saya bilang di awal juga, saya juga kurang memantau terhadap perkembangan anak saya. Tapi anak kami tuh itu terlalu kami manja, terus udah gitu terus dan juga kita tuh sering melarang dia dan ini dan gitu. Mungkin itu bukan sifatnya dia yang takut ya, jadi nggak berani untuk melawan teman-temannya. Sedangkan dari cerita-cerita yang diceritakan dari ibu dan ibu Zahra juga, bahwa anak saya tuh kayak diam aja, dibully sampai pakai kekerasan fisik juga ya. Dan kami sebagai orang tua juga nggak terima Bu, bahwa anak kami dibully seperti itu. Iya. Sebenarnya Pak, untuk tugas ngurus anak ini bukan hanya tugasnya seorang istri saja, tapi melainkan tugas bapak dan ibu yang harus memantau perkembangan anak ini, bukan hanya di rumah, namun juga di sekolah juga bisa untuk menanyakan kabar kepada wali kelasnya kan. Nah, kalau terkait yang sudah masalah itu terjadi, mungkin sekarang peran bapak dan peran ibu yang harus lebih mendekatkan diri kepada anak. Seperti contoh, bapak kalau punya waktu, bapak beri waktu untuk liburan, terus ajak bicara anak. Nah itu bisa menambah keberanian anak juga, ajari berani anak. Biar apa? Ketika anak menghadapi suatu permasalahan atau problem, dia itu berani gitu. Dan begitu pun ibu yang paling dekat mungkin sama anaknya selama mungkin di rumah. Nah ibu dengan cara hati ke hati, sesama perempuan, anaknya juga perempuan, ngomong dengan halus, tunjukkan, apalagi dengan perubahan Zila yang sekarang agak diam. Nah dengan perlahan ibu ajak bicara dengan hati-hati, biar bisa Zila ini kembali ke sifat awalnya yang ceria itu. Jadi ketika habis sholat atau mungkin habis ngaji, ibu coba untuk membuat motivasi lagi biar adik ini semangat lagi gitu. Dan biasanya di rumah Zila itu tidak terlalu menunjukkan bahwa dia sedih, bahwa dia, jadi kami sebagai orang tua juga bingung kalau tiba-tiba dipanggil sekolah gitu kan, kayak bingung apa, misalnya dia baik-baik aja di rumah ya kayak biasanya aja gitu, datang sekolah terus dia beres tidur, yang sekolah HP gitu.
terus kalau ada waktu ngomong sama keluarga juga gitu, walaupun tidak sesering itu gitu. Tapi ya kan dia nggak menunjukkan kepada kita bahwa dia dibully gitu, tapi dia menunjukkan perubahannya di sekolah gitu. Jadi dia kan sadar ada gurunya gitu kan, jadi kita dipanggil dan kita juga kaget loh, kok tiba-tiba kok dia berubah, padahal di rumah tuh biasa aja gitu. Berarti Zila menutupi ini dari kedua orang tua. Iya Bu. Jadi selama ketika Zila pertama kali dibully tidak bilang kepada orang tua. Enggak, soalnya takut. Nah, jadi ketika Zila ada pengalaman seperti itu, Zila harus melapor dulu ke terdekat. Ketika orang tua jauh di rumah, Zila lapor dulu kepada guru. Karena di sana ibu dari Zila itu guru sementara di sekolah. Sedangkan kalau Zila ada di rumah, silakan lapor kepada kedua orang tua, nggak usah takut. Jadi kalau Zila menutup diri, ibunya kalau Zila sekarang seperti ini, kan masih sama kedua orang tua Zila kan, kalau seperti itu. Jadi sekarang Zila ini harus coba ubah yang awalnya Zila diam, harus sekarang berani, bisa untuk berani. Insya Allah bisa. Apa yang membuat Zila ragu? Takut ntar dijadiin sama teman-teman lagi Bu. Zila nggak berani untuk melawan mereka. Berani ya, tapi mungkin karena teman-teman saya soal itu ya tinggi gitu ya, kayak saya merasa nggak pede gitu Bu, takut. Berarti Zila harus menumbuhkan rasa percaya diri Zila. Bahwa Zila ini juga bisa seperti mereka. Kalau Zila merasa nggak salah, Zila itu harus berani untuk menunjukkan kalau Zila itu benar gitu. Iya Bu. Jadi ketika Zila suatu saat dibully kembali, Zila harus berani lapor. Yang pertama harus lapor dulu. Yang kedua, kalau Zila dipakai kekerasan fisik, lapor juga. Intinya Zila lapor kepada ibu yang ada di sekolah itu tersebut. Kalau misal mereka kelewatan dalam hal Zila tidak bisa menanganinya, Zila bisa langsung lari saja. Gak usah ditangani, langsung Zila lari, menyelamatkan diri Zila. Daripada Zila nanti dibully, entah dicubit, entah dijambak, entah di apa, Zila harus mending lari saja, biarkan. Selamatkan diri Zila dulu. Iya Bu, tapi kan saya kan digeret Bu. Zila kalau di sekolah teman dekatnya ada. Ada Bu. Nah itu Zila harus deketi. Zila kan punya teman. Nah Zila harus berbaur sama teman-temannya. Jadi Zila merasa nggak sendiri. Zila itu harus berani juga gitu sama teman-teman mereka yang mau bully Zila. Jadi Zila nanti setelah sesi ini Zila nanti kalau udah di sekolah Zila berteman lagi sama teman-temannya yang mungkin Zila kan kemarin merasa sendiri kan ya. Iya Bu, soalnya kan waktu itu di kelas Milanya nggak masuk ya, mungkin gara-gara Mila nggak masuk, teman-temannya suka jahit sama saya sampai ngedorong saya gitu Bu. Iya, tapi Zila nggak boleh tergantung sama Mila juga. Jadi Zila tetap harus berani meskipun Mila nanti nggak ada, Zila harus berani tetap ya. Iya Bu. Terus nanti Zila di sekolah juga bisa cerita-cerita sama Ibu Zahro kalau ada apa-apa. Nanti Ibu Zahro yang akan menemani Zila di sekolah. Gak boleh merasa sendiri lagi ya. Iya Bu. Mungkin kalau dari saya ya Bu, nanti saya akan lebih meluangkan waktu buat anak saya gitu Bu. Jadi ya anak saya itu lebih ada waktu buat cerita sama saya, terus mau sambil belajar mengajarkan untuk berani gitu Bu, untuk menghadapi ya setiap orang yang di sekitarnya gitu Bu. Dan dari saya juga, saya akan berusaha untuk mengurangi kegiatan saya gitu Bu. Jadi saya tidak akan terlalu fokus untuk kayak ikut arisan kerja gitu. Saya juga kan luangkan waktu buat anak saya juga dan buat suami saya juga, biar keluarga kita juga lebih harmonis gitu kan ya. Terus udah gitu kayak dan saya akan lebih terbuka kepada anak saya, biar anak saya tuh gampang cerita kepada saya dan mengungkapkan apa sih yang dia rasakan gitu. Jadi kami akan semaksimal mungkin untuk lebih memperhatikan anak kami gitu. Iya, jadi bapak sama ibu harus saling bagi tugas untuk saling menjaga anaknya. Terus yang bisa dapat saya tarik dari permasalahan ini, Zila kan sudah kena pembulian. Nah, jadi tugas bapak sama ibu harus tetap mendampingi Zila untuk
hilangkan rasa traumanya itu dan terus tetap di dalam pemantauan sama ayah sama ibunya Zila ya. Kemudian gimana sekarang Zila perasaannya? Lega Bu. Lega ya, nggak boleh merasa takut lagi ya. Iya. Mungkin bisa diakhiri sesi ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 dan sesi konseling ini bisa diakhiri. Apakah bisa diakhiri? Bisa. Baik, saya minta maaf apabila dalam tutur kata saya ada salah bicara, saya mohon maaf. Dan Ibu Zaro, saya mohon terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf ya. Kami juga minta maaf kalau ada salah kata ya. Ya. Monggo diminum dulu. Kami pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya juga. Oh iya, sama-sama. Langsung pulang ini? Iya, langsung pulang. Mari saya antar Kristen. Ya Bu.